Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kopi Bray Channel. Dan Bray, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kita harus mengakui keunggulan timnas Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung kemarin sore di GBK dengan skor 2-0 dan membuat jarak poin antara kita dengan Vietnam hanya 1 poin. Karena dalam pertandingan yang sama, dalam grup yang sama, antara Vietnam melawan Filipina, dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 3-2, tapi tidak apa-apa. Masih ada 1 pertandingan lagi buat kita melawan Filipina, dan kita wajib menang. Tetap dukung timnas kita. Jangan hujat mereka. Ya. Dukung Garuda di dadaku ini. Sebentar lagi kita akan simak ulasan dari GL News. Ya. Mereka hanya tidak beruntung, kata timnas Irak. Indonesia akan lolos. Ya, semoga. Dan kita harus dukung timnas kita. Yuk, kita simak ulasan dari GL News. Yeah. Most important thing, 3 points for rankings, FIFA rankings. Tough game. Indonesia, good team. First half, it was tough. Second half, I think Ali and Yusuf come on, they did very well. Timnas Indonesia akhirnya memainkan laga penentuan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia yang krusial. Ya, meski kalah dengan skor yang sangat tipis 2-0 ini, Indonesia sejatinya sempat tampil dominan sejak kick-off, terutama di lini tengah. Sayang, kesalahan beruntun yang terjadi di babak kedua membuat Indonesia kehilangan poin di rumahnya sendiri. Meski begitu, apresiasi positif ditunjukkan oleh para pemain Irak ke timnas. Salah satunya dari Aiman Hussein, penyerang timnas Irak yang suka membuka gol lewat penalti ke gawang Hernando. Lantas, seperti apakah beragam reaksi yang muncul usai laga? Inilah ulasan selengkapnya. Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan oleh Irak di kandang sendiri dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Meskipun Irak jauh lebih difavoritkan, timnas sempat mengejutkan banyak pihak dengan penampilan dominan di babak pertama. Ya, kita sempat mendominasi di babak pertama permainan yang penuh semangat dan determinasi. Dengan ball possession 55%. Tengah berhasil menunjukkan performa luar biasa. Haye memainkan peran vital dalam menghubungkan lini belakang dan depan, serta menciptakan peluang-peluang berbahaya bagi tim Garuda. Namun pada babak kedua, Indonesia mulai kehilangan kendali. Kesalahan krusial dimulai ketika Justin Hubner secara tidak sengaja mengenai bola dengan tangannya di kotak penalti, memberikan Irak kesempatan untuk unggul melalui titik putih. Irak mencetak gol pertama dari situasi ini. Jordi Amat kemudian mendapatkan Aiman Hussein setelah pelanggaran keras, membuat Indonesia bermain dengan 10 pemain. Kondisi diperburuk dengan blunder kiper Hernando Ari yang memberi Irak gol kedua dan memastikan kemenangan 2-0. Meski menunjukkan potensi besar di babak pertama, kesalahan ini membuat hasil akhir tidak sesuai harapan bagi timnas Indonesia. Iya. Tapi tetap kita harus dukung timnas kita. Jangan hujat mereka. Tuh, ini blunder Hernando Ari. Meskipun babak pertama berakhir imbang, Indonesia tampil cukup baik. Statistik menunjukkan dominasi timnas Indonesia dengan 6 tembakan, meski hanya 1 yang mengarah ke gawang. Timnas 61%. 61% penguasaan bola dan mencatatkan 79% umpan akurat. Namun sayang, di babak kedua, Irak tampil dominan, terutama setelah Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Statistik mencerminkan dominasi Irak dengan 9 kali total shot, meskipun hanya 2 yang mengarah ke gawang. Irak juga menguasai 52% penguasaan bola dan mencatatkan 80% umpan akurat, serta 2 gol yang berhasil dicetak oleh Irak menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia.
kesalahan-kesalahan timnas Kesalahan-kesalahan timnas yang harus dikurangi. Timnas Indonesia akhirnya memainkan laga penentuan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia yang krusial. Meskipun kalah dengan skor yang sangat tipis 2-0, Indonesia sejatinya sempat tampil dominan sejak kick-off, terutama di lini tengah. Namun kesalahan beruntun yang terjadi di babak kedua membuat Indonesia kehilangan poin di rumahnya sendiri. Meski demikian, sayang sekali ya, kita harus kehilangan poin di kandang kita sendiri. Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Hal ini bahkan menjadi sorotan netizen Indonesia yang geram dengan penampilan timnas saat melawan Irak tadi. Dan lihatlah komentar-komentar fans Indo berikut ini. Emang Indonesia kalau awalnya udah blunder, ke belakangnya jadi amburadul. Kalau dilihat secara objektif, ini pure kesalahan atau blunder dari pemain. STY sudah berusaha mengatur strategi, dan buktinya babak pertama kita main bagus. Masih ada satu kesempatan, ayo bisa kita. Jangan bully pemain terlalu berlebihan, kasih semangat. Ya benar, jangan terlalu berlebihan membuli pemain ya. Tetap beri semangat. Kritik boleh, hujat jangan. Harus tetap kita support ya, benar. Pemain. Jangan harus terus kita support. Fire, tapi pas lagi blunder dihujat. Mereka sudah berjuang ya, dan kita harus apresiasi. Meskipun sudah pasti lolos, Irak tetap tampil dengan pemain terbaiknya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Mereka jelas ingin memenangkan pertandingan tersebut untuk memperoleh nilai penuh dan meningkatkan peringkat FIFA mereka. Penyerang Irak, Aiman Hussein, menegaskan ambisi timnya dalam pertandingan tersebut. Ambisi kami adalah mendapatkan nilai penuh agar bisa masuk ranking FIFA, ujarnya. Di sisi lain, para pendukung timnas Irak juga saling mengutarakan pada kolom komentar di akun media milik Irak ini. Semoga ada yang mengkritik orang yang tepat melihat Mako. Dia tidak akan mengkritik walaupun kalah. Mako tidak akan dikritik. Kemenangannya adalah kemenangan Mako. Yang penting kemenangan. Selamat ya Iman, semoga kamu selalu menang. Anda lupa Ahmed Yahya dan Tuhan adalah pemain terbaik sejak awal permainan, selain Ali Jasim dan Yosef. Leon adalah juara kita, selamat untuk timku. Yeah, most point, I think 3 points for rankings, FIFA rankings. Tough game, Indonesia good team. First half, it was tough. Second half, I think Ali and Yusuf come on, they did it very well. Indonesia menolak menyerah. Meskipun mengalami kekalahan dalam pertandingan melawan Irak, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Langkah selanjutnya adalah pertandingan melawan Filipina, di mana Indonesia diharuskan meraih kemenangan untuk bisa melaju. Ya, kita wajib menang di pertandingan terakhir melawan Filipina yang akan berlangsung tanggal 11 nanti menuju babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan demikian, fokus dan determinasi yang tinggi diperlukan dari para pemain untuk meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut. Dan tanggal 11 nanti Kelvin Verdong sudah bisa main, para pendukung tetap akan menjadi tambahan kekuatan buat timnas kita. Indonesia berhasil mendapatkan tiket round 3. Lihatlah momen ketika para fans saling mendukung timnas untuk tetap bangkit dari keterpurukannya setelah melawan timnas Irak. Tetap semangat Garuda. Ayo berbenah. Jangan hujat pemain. Kalian boleh mengkritisi tapi jangan menyakiti. Jangan sampai mental pemain down. Ya benar. Jangan sampai mental pemain kita down hanya gara-gara kalian mengkritik berlebihan. Tetap beri semangat mereka. Tetap beri dukungan untuk timnas kita. Ya, sekali lagi meskipun kalah dari Irak, Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka harus menang melawan Filipina untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan jadi itulah reaksi timnas Irak melihat timnas Indonesia saling menguatkan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Ya. Banyak komentar positif dari netizen kita ya. Ya itulah yang diperlukan oleh timnas kita untuk mengembalikan mental mereka nanti di pertandingan terakhir yang akan berlangsung tanggal 11 di GBK ya, dan semoga kita bisa meraih poin penuh dan melaju ke round 3 ya. Itulah harapan kita. Dan sekali lagi Bray, jangan hujat
pemain-pemain timnas kita. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan, untuk meraih 3 poin kemarin. Tapi hasilnya berbeda. Tidak apa-apa, masih ada 1 pertandingan lagi nanti ya. Semoga timnas kita bisa meraih kemenangan itu ya. Tetap semangat, tetap dukung timnas kita. Salam Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.